Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah, Sarjana Pendidikan Islam. Dalam video pembelajaran kali ini, materi kelas 10 Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kurikulum Merdeka tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48, berkompetisi dalam kebaikan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, sebaiknya kalian memahami submateri sebagai berikut. Yang pertama, dalil terkait dan terjemahan serta hukum tajwid dan asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua, makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian pesan inti Quran Surah Al-Maidah 48 dan contoh aplikasi dalam kehidupan serta motivasi untuk berkompetisi dalam kebaikan. Baiklah, mari kita masuki pembahasan kita mengenai Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma za'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaza walau sya'allahu laza'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Adapun penerapan hukum tajwid dan asbabun nuzul. Yang pertama, ada kalimah likulli ja'alna. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Mengapa ikhfa? Karena tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jim. Kemudian di kalimah yang kedua ada minkum syir'atan. Itu hukum bacaannya adalah ijhar syafawi. Mengapa? Karena mim sukun bertemu huruf shin. Kemudian ada kalimah wa min haza. Di sini hukum bacaannya adalah mat iwat. Mengapa? Karena tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakafkan. Kemudian berikutnya adalah kalimah walau sya'allah. Ini hukum bacaannya adalah mat wajib mutasil. Yang mengapa demikian? Karena mat asli bertemu hamzah pada satu kata. Kemudian ada juga kalimah ummatan wahidatan. Hukum bacaannya adalah idgham bihunna. Mengapa? Karena tanda baca fathah tanwin bertemu huruf waw. Dan asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini adalah
Ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh umat Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perbedaan antara syariat yang mereka anut dan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin tahu mengapa Nabi Muhammad memutuskan perkara dengan cara yang berbeda, padahal dalam kitab-kitab mereka atau Torah dan Injil terdapat hukum-hukum yang juga dianggap sakral. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dan menjaga kitab-kitab sebelumnya, Torah dan Injil, serta menjadi petunjuk yang lebih lengkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara dengan wahyunya, meskipun ada perbedaan dengan hukum-hukum yang ada dalam agama-agama sebelumnya. Ayat ini juga mengingatkan bahwa meskipun ada perbedaan antara umat, semua umat diberi jalan yang terang oleh Allah dan mereka diharuskan berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini adalah: 1. Keberagaman adalah sunatullah. Allah menetapkan aturan berbeda untuk setiap umat. 2. Ujian kehidupan, keberagaman bertujuan untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. 3. Kompetisi positif. Di sini maksudnya adalah perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang keempat, kembali kepada Allah. Maksudnya adalah segala perselisihan akan diputuskan oleh Allah di akhirat. Adapun pesan inti Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini adalah berkompetisi dalam kebaikan, fokus pada amal soleh dan membantu sesama. Hindari perselisihan. Maksudnya apa, Bu? Gunakan perbedaan untuk memperkaya kebersamaan. Kemudian patuh pada pedoman Allah. Maksudnya, jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup. Adapun contoh aplikasi dalam kehidupan. 1. Lingkup pribadi. Di sini ada membantu tetangga yang membutuhkan, meningkatkan ibadah secara konsisten. Kemudian ada di lingkup sosial. Apa itu? Yang pertama adalah ikut serta dalam kegiatan amal, kemudian membentuk komunitas dan mempromosikan kebaikan. Dalam lingkup profesional ada menjadi pekerja yang jujur dan amanah. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada pertanyaan, bagaimana ayat pada Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 memahami kelompok-kelompok manusia? Yang kedua, apa yang harus dilakukan setiap kelompok tersebut sesuai dengan pesan ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 48? Yang ketiga, apakah kamu temukan perilaku tersebut di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana kamu menyikapinya? Nah, untuk materi yang ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Sekarang kita masuk tentang motivasi untuk berkompetisi dalam kebaikan. Di sini ada merangkup mengenai hidup adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Setiap kebaikan kecil memiliki dampak besar di mata Allah. Hadis Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, dari kesimpulan materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Quran Surah Al-Maidah ayat 48 mengajarkan pentingnya berlomba dalam kebaikan. Yang kedua, perbedaan adalah rahmat. Jadikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah jangan lupa setiap kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah. Baik, itulah pemaparan materi pada hari ini.
saya ucapkan terima kasih dan mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.